Para pelanggan perusahaan ini tidak dapat kembali hidup-hidup setelah datang ke sini. Kapal pesiar tiba-tiba meledak. Saat bermain game, sabuk pengaman rusak. Pelanggan langsung jatuh. Perusahaan mereka ini berspesialisasi dalam membantu orang bunuh diri. Belum pernah gagal. Layanan yang sangat baik. Sampai mereka bertemu orang ini. Seorang pria kaya bernama Jacob. Tapi kenapa dia ingin mati? Karena dia terlalu kaya. Ada juga villa super besar. Setiap hari dia harus duduk di mobil untuk kembali ke kamar tidur. Panggil pembantu, dia harus menelepon. Jika dia ingin makan, dia harus naik 5 lantai. Rindu ibu hanya bisa melakukan 1 panggilan telepon. Karena jika dia benar-benar ingin mengunjungi ibu, dia harus pergi sangat jauh. Tiba-tiba suatu hari ibunya meninggal. Sementara itu Jacob tidak bisa menerima hal ini, jadi dia ingin bunuh diri. Jadi dia menunjukkan beri diri sendiri 3 cara. Cara pertama adalah gantung diri. Dia baru saja mengambil tali untuk digantung di pohon, dia melihat pasangan lewat. Bahkan ketika dia mau mati, dia masih harus menonton film cinta. Jadi dia harus pindah ke tempat lain. Jacob selesai menggantung tali. Siap memasukkan kepala. Tapi tidak tahu dari mana suara tembakan itu berasal. Membuatnya jatuh dari kursi. Dia hanya ingin bunuh diri tetapi dia tidak membiarkan orang sendirian. Jacob pergi coba lihat. Hanya adalah 2 pemburu yang berdiri dan menyesuaikan pistol mereka. Jadi dia memikirkan opsi kedua. Menggunakan pistol. Bukankah inilah cara mudah seperti membalikkan tangan? Semua pistol di rumahnya adalah pistol yang sangat bagus. Ketika Jacob hendak menembak, ada seseorang masuk. Halo bos. Kenapa menyebalkan sekali? Dia menghindari membiarkan pelayan melihatnya. Bersiap untuk menggunakan opsi ketiga. Gas beracun. Bagaimanapun, dia belajar yang baik. Dia selalu suka melakukan eksperimen. Dia memperbaiki keran. Kemudian hubungkan penyedot debu dan perbaiki dengan pita perekat. Lalu lari ke tempat parkir. Mobil di sini semuanya sangat bagus. Yang mana yang bisa saya pilih? Ketakutannya pilihan muncul kembali. Seseorang pernah mengatakan kepada dia bahwa dia harus mati sebelum jam 3 siang. Sekarang sudah jam 12 siang. Dan waktu tidak tahu menunggu siapapun. Dia hanya harus memilih satu. Dia menghubungkan pipa ke pipa asap knalpot. Ujung keran yang lain dimasukkan ke dalam mobil. Tapi dia masih merasa ada yang kurang. Dia menatap ke depan. Sesuaikan sedikit lagi. Ayo mana musiknya? Dia akhirnya bisa mati dengan nyaman. Tapi tiba-tiba saat ini, kepala pelayan berlari datang. Jacob juga tidak berdaya. Sepertinya ingin bunuh diri di rumah ada sedikit usaha. Atau keluar. Tetapi jika itu adalah kecelakaan mobil, itu berdarah sekali. Melompat lantai juga gak bisa, karena dia takut ketinggian. Menggunakan pisau takut sakit. Berpikir sepanjang hari, atau melompat ke laut. Tetapi setelah datang ke sini, dia menemukan bahwa dia tidak secepat yang lain. Ada seorang lelaki tua yang baru saja menyapanya dan melompat turun. Jacob langsung menonton untuk belajar dari mengumpulkan pengalaman. Tapi tidak sengaja menemukan kartu nama. Ini dari perusahaan bunuh diri. Dan ini adalah pemilik perusahaan ini, Mark Jones. Dia telah menemukan bahwa rumah Jacob sangat kaya. Begitu dia tiba, dia langsung tersanjung. Jika saya mengatakan ini adalah agen perjalanan. Menyediakan untukmu sebuah perjalanan yang hanya sekali seumur hidup. Ini adalah tempat yang dapat membantu Anda dengan aman pergi kemana yang Anda mau datang. Lalu apakah Anda tertarik? Terlihat cukup profesional. Jacob melihat bahwa pelanggan mereka tidak sedikit. Misalnya, pasangan ini menderita kanker. Mereka memilih untuk meledak. Kedua orang ini biasanya suka bermain-main. Ketika mereka sudah tua, mereka tidak ingin mengganggu anak-anak mereka. Jadi mereka telah memilih untuk meledak ketika berjalan di danau. Pasangan ini menginginkan kematian yang sedikit lebih merangsang. Jadi mereka memilih untuk memainkan game ini. Dia merasa ada banyak cara seperti ini dan itu tidak buruk. Jadi dia langsung menggesek kartunya. Pilih kematian yang paling mahal. Sebelum menandatangani kontrak, dia bersikeras padanya bahwa setelah kontrak mulai berlaku, itu tidak dapat dibatalkan. Jacob sudah lama ingin mati. Jadi dia bahkan tidak memikirkannya dan setuju. Setelah menandatangani, dia harus memilih peti mati. Di sini dia bertemu dengan seorang wanita yang sangat profesional. Nama dia Anne. Juga pelanggan di sini. Mereka berdua bersenang-senang berbicara satu sama lain. Jadi mereka saling kenal. Mau belajar agak pengalaman. Setelah menyelesaikan perlakuan itu, dia pulang dan memecat semua pembantu. Dia juga mencari pengacara.
untuk memproses properti ini. Kali ini dia akhirnya bisa mati dengan tenang. Dia membawa kursi dan duduk di depan pintu. Menunggu untuk melihat apakah ada yang bisa membawanya turun ke Sungai Emas. Apakah ada orang di sana? Datanglah. Saya di sini. Tetapi pada saat ini, telepon berdering dari dalam rumah. Di depannya sebuah mobil dengan berat 30 ton dan kecepatan 100 km per jam melaju ke arahnya. Tidak peduli seberapa banyak pengemudi mengontrol, dia tidak dapat mengontrol mobil lagi. Mobil-mobil lain beruntung bisa menghindarinya. Mobil itu berlari seperti terbang, menyebabkan orang-orang di sekitar lari ketakutan. Tapi keduanya berpegangan tangan dan berdiri di tengah jalan. Apakah mereka ingin masuk surga bersama? Hasilnya sedetik kemudian. Anne dan Jacob membeku. Mungkin mereka menghabiskan uang mereka di tempat yang salah. Keduanya menandatangani kontrak bunuh diri sehari sebelumnya. Mereka benar-benar ingin bunuh diri. Namun Jacob sudah menunggu beberapa hari tetapi tidak ada yang terjadi. Anne juga seperti dia. Jadi mereka berdua pergi ke restoran makan bersama. Di jalan ini, akhirnya mereka juga melihat sebuah mobil sedang mendekat. Berdua mereka sangat senang. Bersiaplah untuk menerima kematian. Tapi hasilnya seperti yang kamu lihat. Bahkan ingin mati, tidak bisa mati. Jacob sangat marah. Segera menelepon perusahaan itu. Kapan saya baru bisa mati? Anda dapat yakin. Perjalanan Anda kami sudah mengaturnya. Akan berangkat cepat ya. Setelah menutup telepon, dia mulai berpikir tentang kehidupan manusia. Berpikir sambil mendengarkan berita di TV. Ada sebuah ledakan telah terjadi. Gedung apartemen Anne sedang tinggal sudah meledak. Tapi di hati Jacob ada sedikit tidak nyaman. Dia tidak tahu apakah dia sebaiknya merasa sedih atau bahagia untuknya sekarang. Jacob ingin menelepon untuk mengkonfirmasi lagi. Tetapi menelepon selama setengah hari dan tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang menjawab telepon, yang berarti dia sudah mati. Tapi dia masih sangat khawatir. Jadi dia cepat-cepat pergi ke tempat kejadian. Hal yang tak bisa percaya dia belum mati. Dia akhirnya bisa yakin. Tapi dia menatap mobil Jacob. Jadi dia suka mobil ini. Katanya mobil ini belum apa-apa. Saya hanya memilih satu untuk datang ke sini. Saya punya 10 lagi di rumah. Atau datang ke rumah saya untuk melihat. Tapi berdua baru pulang. Kemudian mereka menemukan seseorang sedang di sini. Dia adalah kepala pelayan tua. Dia hanya datang ke sini untuk memangkas pohon dan merawat taman mawar. Setelah melihatnya, Jacob sangat emosional. Karena setelah ayahnya meninggal, dia yang selalu adalah orang menjaga Jacob. Jacob ingin berbicara dengannya sebentar. Apakah Anda ingat pertama kali Anda bertemu dengannya? Aku sedang berbicara tentang istrimu. Tentu saja saya ingat. Pada saat itu, Anda merasa bahwa dia sangat istimewa, bukan? Tentu saja. Apakah Anda menyadarinya saat itu? Dia juga tidak adalah seorang bodoh. Setelah mendengarkannya, dia menyadari bahwa Jacob sudah menyukai Anne. Jadi dia menyarankan Jacob untuk memberitahu Anne. Tetapi tepat saat ini, pengacara datang ke sini dan mengatakan bahwa seseorang ingin membeli rumahnya. Kontrak ini membutuhkan waktu 2 hari untuk berlaku. Selama waktu itu, pihak itu ingin datang melihat rumah. Anda dapat berubah pikiran kapanpun saja. Jika hidupnya hanya tersisa 48 jam. Bagaimana Anda akan hidup? Ayo lihat orang pria ini. Pertama-tama pergi ke pantai menari dengan Anne. Lalu pergi dan pilih peti mati yang indah untuk dirinya sendiri. Kemudian saya ingin mencari sedikit stimulasi, itulah berpartisipasi dalam CS. Tapi insiden tak terduga terjadi. Bukankah dia punya banyak uang? Jadi saya menandatangani kontrak dengan perusahaan yang dapat membantu dia bunuh diri. Perusahaan ini melihat bahwa dia suka bermain CS sehingga mereka mengaturnya seperti ini. Mereka mengirim 2 pembunuh dengan senjata asli. Dan saat bermain dengan mereka akan bunuh dia. Tapi tak terduga pembunuh berbaring di sini. Jacob juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia pikir ini hanya lelucon perusahaan. Ketika dia melihat si pembunuh, dia menembakkan pistol. Tapi tidak terduga itu menjadi senjata sungguhan. Dia ketakutan setengah mati, jadi dia membuang pistolnya dan melarikan diri. Di tengah jalan, dia menyusul Anne. Setelah masuk ke mobil, dia menemukan bahwa itu diatur oleh perusahaan. Perusahaan mengira dia menyesalinya dan tidak ingin bunuh diri lagi. Sekarang dia harus mengirim orang untuk mengejar mereka. Karena kontrak telah ditandatangani, dia tidak dapat menyesali. Para pembunuh mulai menembak dengan liar. Tapi sekarang Jacob benar-benar tidak ingin mati lagi. Karena dia telah bertemu dengan wanita yang dia cintai. Di saat-saat bahaya Anne menyetir sendiri. Mereka sudah memotong ekornya para pembunuh. Pada saat yang paling penting, Anne dengan cepat memundurkan mobil ke sudut yang tersembunyi.
Para pembunuh tidak ada persiapan sebelumnya melanjutkan maju ke depan. Anne mengambil kesempatan itu. Mereka berdua berhasil lolos. Tapi sekarang demi keamanan mereka tidak bisa pulang rumah. Jadi Jacob hanya harus menyewa satu kamar hotel. Setelah dia melangkah masuk, dia melepas pakaiannya. Juga bisa mendengar suara Anne. Ya Tuhan, ada darah di kaki Yakub. Anne merasa tidak terjamin jadi dia berlari untuk membeli obat. Sementara sedang menunggu lift, dia dibawa pergi oleh seorang pria. Dan ini adalah bos dari perusahaan bunuh diri. Mark Jones. Hanya bisa lihat Anne mendekat. Ayah. Tidak bisa terduga dia adalah Putri Jones. Kali aksi ini untuk memenangkan kepercayaan Jacob. Lalu membunuh Jacob saat dia tidak tahu apa-apa. Tanpa diduga, ada sedikit kecelakaan. Dia jatuh cinta pada Jacob. Jadi aku tidak ingin membunuh dia. Tapi Jones selalu memberi batasi yang jelas dengannya. Untuk bisa tinggal bersama dengan Jacob. Anne hanya bisa setuju. Tetapi Jacob juga adalah orang sangat pandai. Hari berikutnya dia menemukan segalanya. Anna, untuk menunjukkan ketulusannya, mengatakan kepadanya seluruh kebenaran. Lalu dia bilang dia akan menyelamatkannya. Dia menembakkan peluru ke dinding. Lalu memberi Jacob setas putih. Tapi sekarang ada sedikit masalah. Jika ingin hidup, dia tidak bisa hidup tanpa uang dan rumah. Bukankah Jacob sudah menjual rumah itu? Dia harus membatalkan kontrak sebelum siang hari ini. Anne harus cepatlah. Pembunuh di luar mengira dia sudah selesai. Juga merasa itu bukan rusak. Sekarang kembali ke laporan dan selesai. Di dalam mobil, dia segera menelepon pengacaranya. Mengatakan ingin membatalkan kontrak. Tapi pengacara juga bukan orang baik. Karena dia ingin mendapatkan uang, dia memberitahu pembeli bahwa semuanya normal. Jacob harus cepat kembali ke sana. Anne segera memikirkan sebuah cara. Bukankah teknik mengemudi dia sangat bagus ya? Tepat pada waktunya ada rel. Kereta siap tiba. Anne memanfaatkan setiap detik untuk berlari. Sebelum pembunuh ini sempat bereaksi, mereka telah kehilangan jejak. Tapi ini hanya tipuan. Dia mengambil kesempatan ini untuk menyuruh Jacob turun dari mobil. Sedangkan mobilnya masih terparkir di sini. Jadi dua pembunuh baru tidak curiga. Itu benar, setelah kereta lewat, kedua pembunuh itu terus mengikuti. Adapun Jacob, setelah keluar dari mobil, dia bisa berlari pulang tepat waktu. Dia mengambil waktu Jacob tidak hati-hati dan meletakkan pisau di sakunya. Tidak terduga. Dia tidak bisa pergi melewati. Mereka juga pikir dia ingin protes, jadi dia telah membawanya ke kantor polisi. Tunggu sampai teratasi. Kontrak sudah berlaku. Rumahnya telah terjual. Jacob tidak menerima. Dan ingin menuntut pengacara itu. Merebut kembali rumah dan properti. Di sisi lain, Jones menemukan tas kosong. Setelah bertanya, Anne baru mengatakan yang sebenarnya. Dia mengakui dia mencintai Jacob. Itu sebabnya dia membiarkannya pergi. Tetapi Jones tidak marah. Sebaliknya, dia mengutarakan pikirannya. Jacob boleh tidak perlu mati. Tapi syaratnya adalah dia harus menikahinya. Kemudian harus bergabung dengan perusahaan kami. Dan Jacob telah menyelesaikan pesanan adalah kepala pelayan rumah. Karena dia tidak ingin hidup lagi. Dia memilih untuk diracuni sampai mati. Sejak itu, perusahaan telah menerima Jacob. Dia dan Anne menikah. Ketika mereka pulang rumah. Melihat pengacara yang dipecat dari pekerjaannya, segera menunjukkan senyum misterius. Juga meninggalkan kartu nama untuk pengacara itu. Film berakhir di sini. Ini adalah film yang berhubungan dengan kematian dan cinta. Jacob, setelah menemukan cinta dalam hidupnya, segera tahu bahwa betapa indah dan berharganya hidup ini. Itu sebabnya dia memutuskan untuk terus hidup. Serentak dia juga menyaksikan kematian kepala pelayan. Keinginannya adalah mati di samping orang yang dia cintai. Dia baru menyadari bahwa tanpa orang yang kucintai di sisinya, hidup ini tidak ada artinya. Itu sebabnya dia menjadi seorang sangat kuat. Hal-hal ini tidak bisa dibeli dengan uang sama sekali. Ada satu lagi konten yang ingin dibicarakan film ini adalah optimisme. Dalam film, sebagian besar orang yang ingin mati adalah orang tua. Mereka membesarkan anak-anak dewasa. Melihat anak-anaknya meninggalkannya. Pada akhirnya, mereka sendirian, mereka hidup sendiri selama sisa hidup mereka. Mereka lebih baik mati untuk pergi ke dunia lain daripada hidup dalam kesakitan dan siksaan. Hanya mendapatkan sedikit perhatian membuat mereka merasa bahwa hidup itu berharga. Bahkan jika mereka menghadapi kematian, saya percaya bahwa mereka akan selalu bahagia ketika mereka mati. Tolong tunjukkan cintamu. Dan hargai segala sesuatu di sekitar. Jangan menunggu sampai hilang baru merasa menyesalinya.